Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bisa bersyukur, kita bisa ada di hadapan Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Selalu akan menjadi hal yang sangat baik, sangat indah ketika kita ada di hadapan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, biarlah kita boleh mengerti bahwa hal terbaik di dalam kehidupan kita adalah bisa selalu ada di hadapan Tuhan. Amin saudaraku sekalian. Ya, jadi kita harus jadikan ada di hadapan Tuhan adalah sebuah bagian hidup yang terindah dan terbaik. Saudaraku sekalian, minggu pertama kita belajar bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman. Lalu minggu kedua kita belajar tentang apa itu sebuah perjalanan hidup. Dan saudaraku sekalian, di minggu ketiga saya mengajak saudara untuk belajar sesuatu yang sangat penting yang ada di dalam hidup kita juga pada hari ini, yaitu attitude atau sikap. Nah saudaraku sekalian, kenapa saya berkata bahwa ini adalah hal yang sangat penting? Karena attitude atau sikap adalah sesuatu yang bisa membuat hidup kita ini diterima oleh orang atau ditolak oleh orang. Sikap adalah sebuah kunci kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, ya saya bisa menyebutnya sebagai kunci untuk sukses. Ya, mari kita mulai dengan sebuah bagian firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Anda boleh catat ayatnya dan Anda bisa baca di screen. Perhatikan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita semua pernah mendengar statement atau ungkapan ya yang dalam bahasa Inggrisnya berbunyi seperti ini. Your attitude can make or break you, heal you or hurt you, and make you success or fail. Ya, artinya sikap Anda itu dapat membuat atau menghancurkan Anda, menyembuhkan atau menyakiti Anda, membuat Anda sukses atau gagal. Nah saudaraku sekalian, saking pentingnya sikap ini di dalam diri seseorang, ya, di mana dia menjalani kehidupannya, sehingga kemudian muncul sebuah statement lain yang kemudian menjadi umum sekali bahkan viral, yaitu success is 90% attitude and 10% aptitude. Jadi artinya sukses itu, keberhasilan itu adalah 90% ya ditentukan oleh sikap, atau 90% itu sikap dan hanya 10% itu bakat. Kemudian saudaraku sekalian, seorang hamba Tuhan yang terkenal, Charles R. Swindoll dari Amerika, juga pernah menyampaikan sebuah statement yang hampir sama atau dasarnya seperti ini. Dia berkata bahwa saya yakin hidup ini adalah 10% dari apa yang terjadi di dalam hidupnya, dan 90% adalah bagaimana dia bereaksi, meresponi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku sekalian, ini menjadi satu perkara yang penting untuk kita mengerti. Ya, apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, apapun hal-hal yang tidak kita harapkan justru seringkali lebih banyak, lebih sering itu datang di dalam kehidupan kita. Contohnya, mungkin kerugian, kegagalan, ya, kekecewaan, kesedihan. Nah, kadang-kadang hal seperti ini bukan hal yang kita inginkan, kita harapkan di dalam kehidupan kita. Justru ini seringkali datang di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita ingin benar-benar menikmati dan berjalan dalam sebuah kehidupan yang sukses, semua hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupan kita, itu tergantung bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita meresponi. Jadi saudaraku sekalian, dengan kata lain, ketika kegagalan datang, ketika kerugian itu datang, ketika kekecewaan, kesedihan, kemarahan itu datang, bagaimana kita bereaksi terhadap hal seperti ini. Nah, ini akan menentukan kehidupan kita. Ini akan menentukan kita sukses atau gagal. Saudaraku sekalian, ketika Anda gagal, contoh Anda rugi, udah 2 tahun kondisi ekonomi yang tidak baik membuat Anda rugi.
keuntungan omset yang diharapkan itu tidak tercapai, target yang diinginkan tidak tercapai. Nah saudaraku sekalian, bagaimana Anda bereaksi? Bagaimana Anda meresponi sebuah kegagalan, target ya kemudian omset yang diinginkan tidak tercapai? Saudaraku sekalian, kalau Anda meresponinya dengan negatif, Anda putus asa, Anda stres, Anda tertekan, dan itu kemudian membuat Anda tidak bersemangat. Kalau Anda meresponi dengan negatif, Anda sulit untuk kembali ke tangga juara. Anda sulit sekali untuk bangkit. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu bagaimana kita bereaksi, itu akan menentukan kita bisa berhasil atau gagal. Nah saudaraku sekalian, ketika sikap itu merupakan hal yang begitu penting, ya, maka kita perlu mengerti dan menyadari bagian yang berada di dalam diri kita ini, ya, yang tidak terlihat dan tidak bisa dilihat oleh kita. Jadi sikap itu adalah hal yang merupakan bagian hidup kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak bisa dilihat, tetapi pengaruhnya itu begitu menentukan ya kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus ya memperhatikan dan mengerti bagaimana membangun sikap-sikap yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, istilah attitude atau sikap itu selalu mengarah kepada situasi pikiran seseorang ya, berdasarkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dia percayai, emosi dan kecenderungan ya seseorang itu bertindak terhadap sesuatu yang sedang dia hadapi. Ya, jadi saudaraku sekalian, keyakinan-keyakinan kita mengenai sesuatu itu kemudian membentuk kita punya sikap. Jadi dengan kata lain, ya, sikap itu adalah rasa suka dan tidak sukanya kita terhadap hal-hal, orang-orang, ya, dan objek-objek yang berada di sekitar kita. Itu sikap. Ya, jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, ketika Anda tidak menyukai seseorang, ya, Anda tidak senang dengan seseorang, maka sikapmu akan menjauh. Amin saudaraku. Ya, sikapmu akan menjauh dan ya, sikap Anda akan menolak. Contoh ya, bagi Anda yang ya mungkin masih jomblo, ketika Anda melihat seorang cewek, Anda menyukainya, lalu Anda mulai mencoba mendekati dia, Anda WhatsApp, ya, Anda berusaha untuk membangun hubungan, membangun komunikasi. Saudaraku sekalian, apabila itu cewek tidak menyukai Anda, ya, maka sikapnya jelas, ya. Ketika Anda mendekati, dia akan menjauh. Ketika Anda ya mencoba untuk membangun komunikasi, dia akan menolak. Itu sikap jelas. Jadi saudaraku sekalian, jadi kita mengerti ya, ketika kita berbicara mengenai sikap, maka itu adalah sebuah bentuk rasa suka dan tidak suka kita terhadap ya orang-orang, terhadap hal-hal, terhadap kejadian-kejadian, terhadap objek yang berada di sekitar kita. Jadi saudaraku sekalian, dengan kata lain, sikap itu mempengaruhi respon kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Amin saudaraku. Oke, nah kembali ketika kita berbicara mengenai sikap, saudaraku sekalian, kita harus benar-benar memperhatikan sikap-sikap kita ya di dalam keseharian hidup kita. Khususnya ya di dalam kehidupan rohani kita. Saudaraku sekalian, ini penting sekali. Ya, jadi sikap kita di dalam kehidupan rohani kita haruslah menjadi perkara yang kita kasih perhatian lebih. Ya, kenapa? Karena kalau kita salah di dalam bersikap di dalam kehidupan rohani kita, ya maka kita juga akan salah menjalaninya. Ya, dan kalau kita salah menjalaninya, hasilnya itu juga salah. Tetapi apabila di dalam kehidupan rohani kita, ya, kita bisa bersikap dengan benar, ya, maka kita akan menjalani kehidupan rohani kita dengan benar dan kita akan mendapatkan hasil yang benar juga. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya sangat percaya bahwa sikap kita di dalam kehidupan rohani kita, apabila itu benar, apabila itu baik,
maka sikap kita di dalam kehidupan keseharian kita, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti di dalam kehidupan usaha kita, bisnis kita, pergaulan kita, ya, aktivitas kita, itu pasti baik, itu pasti akan benar. Amin, saudaraku. Ini penting. Oleh sebab itu, ya, dengan kata lain, sikap kita terhadap Tuhan itu apabila baik dan benar, maka sikap kita terhadap manusia juga akan baik dan benar. Ini adalah sesuatu yang, ya, tidak bisa disangkal dan diingkari di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ya, saya rindu kita mengerti bagaimana kita membangun sikap yang baik dan benar di dalam kehidupan rohani kita, sehingga otomatis, ya, kehidupan yang baik dan benar, sikap yang baik dan benar itu akan termanifestasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan termanifestasi, terrefleksi di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan jelas orang-orang yang bersama dengan kita, rekan kerja kita, rekan bisnis kita, ya, keluarga kita, teman-teman kita, itu bisa merasakan dan mereka tidak bisa menyangkal tentang apa yang terjadi dengan kehidupan rohani kita. Ini adalah sebuah kenyataan. Saudaraku sekalian, tidak mungkin satu orang yang sikapnya baik dengan orang di luar, tapi sikap hidup rohani yang tidak baik, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Okay? Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini saya rindu sekali mengajak saudara sekalian untuk belajar, untuk mengerti bagaimana, ya, kita membangun sebuah sikap yang baik dan benar di dalam kehidupan rohani kita. Dan dalam hal apa kita mesti membangun sikap yang baik dan benar ini. Oke, yang pertama, ya, kita mesti membangun sikap yang baik dan benar dalam hal beribadah. Kitab Ibrani 10:25, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bacakan dari versi TSI atau terjemahan sederhana Indonesia. Ini versi yang indah, lebih, ya, to the point. Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi, karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca sudah dengan jelas memilah dua, ya, hal, dua sikap, dua kebiasaan, yaitu yang baik dan yang tidak baik. Itu sudah jelas. Saudaraku sekalian, ya, kita mulai dengan sikap yang tidak baik dalam hal beribadah. Saudaraku sekalian, apakah orang Kristen itu memiliki sikap yang tidak baik atau yang tidak benar di dalam beribadah? Ada tidak? Ada, saudaraku, ya. Kita tidak bisa berkata, oh, sebagai orang Kristen namanya beribadah pasti semua sikapnya benar. Belum tentu. Belum tentu setiap orang Kristen yang datang ke gereja itu sikap ibadahnya itu baik, sikap ibadahnya itu benar. Saudaraku sekalian, kita lihat sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak baik dalam hal ibadah, ya. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari ibadah, menjauhkan diri, ya, dari, ya, persekutuan. Dalam arti kata versi TSI dikatakan malas untuk beribadah. Saudaraku sekalian, tidak semua orang Kristen hidup ibadahnya itu baik dan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang namanya Kristen. KTP Kristen, KK Kristen, semuanya Kristen. Bahkan ada salib kali, ya, bukan salib kalung yang dipakai, salib anting yang dipakai, kalau perlu salib cincin yang dipakai, ya, salib gelang dipakai, serba salib, saudaraku, ya. Tetapi saudaraku sekalian, itu tidak menunjukkan bahwa dalam hal beribadah dia itu baik dan benar di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, ada orang Kristen malas beribadah terhadap perkara-perkara ibadah. Mereka tidak serius, ya. Tidak serius, selalu ada alasan untuk tidak beribadah.
Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ibadah adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti hidup kita adalah hidup di dalam ibadah kepada Tuhan. Kita perlu mengerti dan menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sifatnya itu sementara. Kita tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Ya. Tetapi hanya beberapa puluh tahun kita hidup lalu kita meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, saudaraku sekalian, kita hanya pergi ke dua tempat. Bukan buku novel berkata banyak jalan ke Roma. Enggak. Hanya dua jalan setelah kita mati. Satu jalan menuju sorga, satu jalan menuju neraka. Jadi kita mesti make sure, kita mesti pastikan saya itu bakalan kemana. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Dosa kita diampuni dan kita memperoleh bagian kita di sorga. Tapi saudaraku sekalian, Paulus berkata, keselamatan itu harus dikerjakan. Harus di-maintain. Artinya apa? Saudaraku sekalian, kita harus berusaha menjaga keselamatan telah kita peroleh dengan baik. Caranya dengan terus beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita tidak beribadah dengan baik, kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian kita menjadi lemah. Dan pada saat kita lemah, kita diserang sama setan, kita kehilangan iman kita, lalu kita menyangkal Tuhan, ya, melalui sikap kita, melalui perilaku kita, melalui hidup kita murtad, kita akan kehilangan keselamatan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita beribadah itu adalah untuk membangun kekuatan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, nanti ketika kita udah dikumpulkan Tuhan bersama-sama, yaitu ketika Tuhan datang kedua kali. Saudaraku sekalian, kita akan dibawa pulang ke sorga. Di sana setiap hari kita beribadah sama Tuhan. Di sana setiap hari Alkitab berkata, kitab Wahyu berkata kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku sekalian, kita melakukan sesuatu yang nanti akan menjadi kehidupan kita di sorga. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita perlu berhati-hati dengan sikap yang tidak baik dalam hal beribadah yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu selalu menjauhkan diri dari ibadah atau malas beribadah. Okay? Nah saudaraku sekalian, sikap yang tidak baik dalam hal ya beribadah yang lain adalah pada saat beribadah. Pada saat banyak orang Kristen sudah datang ke gereja, saudaraku sekalian, ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, belum tentu semua orang Kristen yang berdiri, bernyanyi, mulutnya memuji Tuhan, mulutnya bernyanyi, dia itu benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Banyak sekali orang Kristen, ketika mereka beribadah, ketika pada sesi pujian penyembahan, mereka bernyanyi hanya sebagai formalitas saja. Mereka bernyanyi hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban dalam sebuah ibadah. Berapa banyak dari kita ketika kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita melihat teks lagu. Ketika kita menyanyikan lirik lagu pujian tersebut, lalu hati kita mempercayai, hati kita mempercayai lirik lagu kita. Ketika kita menyanyikan lirik lagu tersebut, ya, kita dalam hati kita mengaminkan. Saudaraku sekalian, memuji dan menyembah Tuhan itu sekedar bukan membaca lirik lagu. Amin. Ya, jadi ini penting sekali. Kita perlu mengerti. Jadi ketika kita menyanyi, saudaraku sekalian, ketika kita menyanyi dan kita mempercayai lalu kita mengaminkan setiap ya kata lirik lagu, saudaraku sekalian, itu akan membangun ya kehidupan rohani kita. Dan itu penting. Kenapa? Pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyanyikan setiap lirik itu dengan sungguh-sungguh, dengan amin, percaya saudaraku, hadirat Tuhan akan turun. Kenapa? Karena Alkitab berkata Allah bertata di atas pujian umatnya. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Ya, pada waktu kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, saudaraku sekalian, Allah turun. Oleh sebab itu waktu Anda memuji Tuhan di mobil, waktu Anda memuji Tuhan di rumah, ketika Anda sedang saat teduh, saudaraku sekalian, pada saat Anda menyembah Tuhan, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Oleh sebab itu ketika seseorang memuji dan menyembah Tuhan, ya, dia membangun sebuah persekutuan indah dengan Tuhan, ya, tidak heran ketika dia berdoa, dia meminta sesuatu, Tuhan memberikannya. Ketika dia meminta sesuatu, Tuhan melakukannya. Ya, kenapa? Karena Allah hadir. Allah ada di hadapannya. Allah ada di mana dia berada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita perhatikan. Saat kita beribadah, sikap kita yang baik adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari menyanyi dan menyembahlah dengan sesungguhnya. Yang lain, pada saat kita beribadah, sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak baik itu adalah kita tidak menghormati hadirat Tuhan. Tidak menghormati hadirat Tuhan. Saudaraku sekalian, seperti saya katakan, waktu kita memulai ibadah, waktu kita mulai menyembah Tuhan, maka Tuhan akan datang. Karena dia Allah yang bertata di atas pujian kita. Saudaraku sekalian, ketika Allah hadir, hadiratnya itu hadir. Hadiratnya itu hadir. Jadi saudaraku sekalian, sikap yang tidak baik adalah pada saat kita sedang beribadah, kita bisa ngobrol, kita bercanda, ya, atau ya seperti yang dulu di dalam khotbah saya sering saya sering tegaskan bahwa ya ada orang dalam ibadah, mereka kadang-kadang masih nonton YouTube. Ada yang nonton ya drakor gitu loh dalam beribadah. Bayangkan saudaraku sekalian, itu sangat tidak menghormati hadirat Tuhan. Ya, atau sedang ya waktu sedang ibadah, apalagi dengan khotbah, udah chatting sama teman, habis ibadah jangan lupa ya, kita ketemu jam berapa, kita makan siang di mana. Ya jangan lupa ya lu beli tiket dulu ya, nanti kita mau nonton nih sore ya. Dalam ibadah kepada Tuhan loh. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ini sikap yang tidak baik. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mesti menghormati hadirat Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Ketika dia hadir, kekudusannya ada di tengah-tengah kita. Nah kita perlu belajar. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita ibadah hanya 1 jam 15 menit. Atau contoh dulu, kita ibadahnya 1,5 sampai 2 jam. 1 minggu. 1 minggu 2 jam. Kalau kita tidak bisa memberikan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, itu keterlaluan saudaraku. Kenapa? Karena di sepanjang minggu, itu Tuhan memberkati kita. Sepanjang minggu Tuhan baik sama kita. Masa 1 minggu 2 jam saja kita tidak bisa memberikan seluruh keberadaan kita, hidup kita kepada Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh. Ini sikap yang tidak baik saudaraku. Kita belajar supaya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya jangan sampai kita punya sikap yang tidak baik dalam hal beribadah. Saudaraku sekalian, Matius 15 ayat 8, Matius 15 ayat 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Saudaraku sekalian, satu hal yang perlu kita mengerti. Tuhan itu tidak pernah melihat penampilan luar kita. Tuhan itu selalu melihat di dalam hati kita. Tuhan selalu melihat ke dalam kedalaman hati kita. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu Anda sedang beribadah sungguh-sungguh kepada Dia atau tidak. Tuhan tahu hatimu ada pada Dia atau hatimu ada di mana-mana. Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat di dalam hati. Tuhan melihat hati kita. Kalau pelayan, kalau teman-teman seiman, kalau gembala mungkin melihat ya penampilan luarmu.
tapi Tuhan melihat hatimu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita belajar supaya kita benar-benar ya bisa membangun satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudaraku sekalian, mari saya mengajak saudara melihat sikap yang baik, yang benar di dalam hal beribadah itu seperti apa. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 24. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 24, firman Tuhan berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Sikap yang baik dan benar dalam hal beribadah, yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita mesti setia beribadah dengan segenap hati. Setia beribadah belum cukup, ya, perlu dengan segenap hati. Oleh sebab itu seperti yang saya katakan, tidak semua orang Kristen yang hari Minggu ketika dia datang ke gereja untuk beribadah, ya, setiap minggu itu dia beribadah dengan segenap hati. Karena ada banyak orang Kristen yang datang beribadah kepada Tuhan, ya, tapi mereka datang dengan setengah hati. Bahkan ada yang datang dengan seperempat saja hatinya. Seperempat ada di gereja, 3/4 ada di luar. Ada di rumah, ada di anak, ada di mall, ada di restoran, ada di kafe. Kita tidak boleh begitu saudara. Alkitab berkata apa? Sikap yang baik adalah setia beribadah dengan segenap hati. Dengan seluruh hati kita loh, kita beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh dengan setengah-setengah, ya. Sikap yang kedua adalah kita harus mempersiapkan hati, pikiran, ya, dan fokus kita pada saat kita beribadah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, penting sekali kita datang ke ibadah, begitu kita masuk di ruangan, kita tenangkan diri kita berdoa sebentar, kita saat teduh sebentar, ya, kita siapkan hati kita, ya, kita benar-benar siapkan hati kita untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, ya. Oleh sebab itu sikap yang baik adalah benar-benar kita mesti persiapkan hati, ya. Jadi kalau perlu dari Sabtu kita sudah mulai berdoa, aduh Tuhan, ya, berkati aku, siapkan aku. Berikan aku firman-Mu besok. Supaya pada waktu aku beribadah, firman-Mu itu untuk saya. Dan menjadi kekuatan baru. Kita berdoa. Saudaraku sekalian, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kerinduanmu. Dan Tuhan memberkati seturut kerinduanmu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita mau membangun sikap yang baik dalam hal beribadah, mari kita perlu mempersiapkan diri, pikiran dan fokus kita saat kita beribadah. Nah, hal yang lain, ya, sikap yang baik dalam beribadah adalah kita harus selalu mengingat hal-hal besar yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca di 1 Samuel sudah mengatakan, ketika kita beribadah pada Tuhan, ingat, oh sepanjang minggu Tuhan telah menyertai saya. Sepanjang minggu Tuhan telah memberkati hidup saya, memberkati usaha saya, memberkati anak saya, memberkati cucu saya, memberkati orang tua saya, memberkati keluarga bangsa saya. Ingat hal-hal yang besar. Saudaraku sekalian, setiap pagi kita bisa bangun, itu perkara besar yang Tuhan lakukan. Setiap pagi kita bisa bangun, kita bisa berbicara dengan pasangan kita, bisa berbicara dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan teman-teman kita. Itu perkara besar yang Tuhan lakukan. Bayangkan, bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kita. Coba kalau kita bangun tiba-tiba bibir kita mengok, bicara kagak jelas, kita bisa sedih. Oleh sebab itu ketika Anda bisa bangun pagi, sehat, ya, hidungmu masih mencium, wah ini kopi luar biasa wanginya, Anda mesti bersyukur, itu perkara besar. Ya. Karena kehilangan penciuman menjadi salah satu momok bagi banyak orang tahun lalu. Dan tahun sebelumnya, begitu hilang penciuman, COVID kali. Nah saudaraku, oleh sebab itu begitu kita bisa bangun, ini kopi luar biasa. Bersyukur, itu perkara besar. Banyak saudaraku sekalian, ingat, selalu mengingat
perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan kepada kita. Amin. Sikap yang lain adalah hati yang menghormati Tuhan, saudara. Ketika kita beribadah, kita mesti datang dengan hati yang menghormati Tuhan. Kenapa? Karena dia layak, dia pantas, dia patut untuk kita hormati. Kenapa? Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang besar loh. Allah yang besar. Ya. Oleh sebab itu kita mesti benar-benar menghormati dia. Ketika kita datang dengan sikap seperti ini, maka itu sikap yang baik dan benar kita beribadah kepada Tuhan. Lalu, ya sikap yang lain adalah menyembah ya Tuhan dengan benar. Seperti yang saya katakan bahwa Tuhan kita adalah omnipresent, Allah maha hadir, Allah ada di mana-mana. Oleh sebab itu di mana Anda memuji menyembah dia, dia akan hadir. Anda memuji dia di mobil, dia akan hadir di mobilmu. Anda memuji dia di rumahmu, ya bersama dengan pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, dia hadir. Ya, ketika Anda memuji Tuhan di tempat kerjamu, dia hadir di tempat kerjamu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu hadirkan Allah selalu di mana saja Anda berada. Okay? Nah, saudaraku sekalian, ada perbedaan ya antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah. Jadi dengan kata lain Tuhan tahu ya siapa yang beribadah kepada dia, siapa yang tidak. Maleakhi pasal 3 ayat 18 berkata, Maleakhi 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara hal ibadah, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu siapa yang beribadah kepada dia, siapa yang tidak. Jadi saudaraku sekalian, ini bisa terjadi karena Allah melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita merindukan dia, sungguh-sungguh menghormati dia, Allah tahu. Ya, jadi ketika kita beribadah dengan benar, Allah tahu. Ya, jadi saudaraku sekalian, ada perbedaan. Hidup orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mereka yang tidak beribadah sungguh-sungguh, itu ada perbedaannya. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan secara roh orang yang beribadah kepada Tuhan atau tidak. Apalagi Tuhan tahu lebih jelas siapa yang beribadah kepada dia, siapa yang tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata tak tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang bisa ya kita sembunyikan ya di hadapan Tuhan. Amin. Oke, kita lihat saudaraku sekalian, hal yang kedua, sikap yang baik dan benar yang harus kita bangun di dalam kehidupan rohani kita. Sikap yang kedua adalah sikap yang baik dan benar dalam hal memberi. Ya, dalam hal memberi. Oke, 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Ya, kitab 1 Tawarik 29 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudaraku sekalian, kita tahu memberi persembahan itu bukan hal yang baru bagi orang Kristen. Itu hal yang dilakukan. Tapi saudaraku sekalian, saya rindu Anda mengerti. Ya. Memberi persembahan itu bukan sekedar kita memasukkan uang persembahan kita dalam amplop, dalam ya kantong atau dalam kotak persembahan yang disediakan. Bukan sekarang main masuk aja. Oh ya ibadah selesai, khotbah selesai. Oh sekarang waktunya berikan persembahan. Ya tinggal ya begitu kolektor ya amplop atau waktu persembahan diberikan, dipersilakan. Ya, kita ambil duit masuk amplop, masukin kotak. Begitu aja. Saudaraku sekalian, perhatikan. Bukan begitu, bukan sekedar begitu. Ya, tetapi sikap kita di dalam memberi persembahan itu sangat penting. Dan menentukan kita punya persembahan itu diberkati oleh Tuhan atau tidak. Ya, kita punya korban persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu tergantung daripada sikap kita saat memberi. Oke, saudaraku sekalian, kita mulai dengan sikap yang tidak baik, sikap yang salah ketika kita memberi. Ya, mungkin orang berkata, oh, emang memberi bisa salah dengan sikap yang salah? Bisa. Banyak orang memberi persembahan tapi sikapnya salah, tidak baik. Contoh,
Yang pertama, hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, ada orang ya, dia memberi persembahan, ketika mendengar ada persembahan lagi, dia berkata, aduh, saya udah memberi banyak loh persembahan pada Tuhan. Seminggu ini saja, ya, saya udah ikut banyak ibadah, saya memberi banyak persembahan. Ya, begitu ya mendengar ada kesempatan tuh memberi, ngomel, ngedumel gitu loh. Aduh, saya kan sudah ikut ini, ikut itu, kok ada lagi? Saudaraku sekalian, ada nggak orang Kristen yang hitung-hitungan ketika memberi persembahan sama Tuhan? Ada. Tetapi masalahnya saudaraku sekalian, Tuhan setiap hari memberikan kau nafas kehidupan, Tuhan nggak hitung-hitungan. Ketika engkau keluar, ya Tuhan melindungimu, menjagamu, menyertaimu. Tuhan tidak hitung-hitungan sama Anda. Atau ketika saudaraku sekalian, kita bersalah, kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengampuni. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Tuhan tidak berkata, lu tahu gak, lu sudah berapa ratus juta kali ini, keberapa kali, sekarang lu datang minta ampun lagi. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah mencatat berapa kali kita datang minta ampun kepada Dia. Itu tidak ada di dalam memori Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata sejauh timur dari barat. Begitulah Tuhan membuang dosa kita. Setiap kita datang dan minta pengampunan, Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Tuhan tidak pernah mengingat berapa kali kita berdosa. Tuhan tidak pernah mengingat berapa kali kita minta ampun. Ketika kita berdoa, minta Tuhan memberkati, minta Tuhan menyembuhkan kita, minta Tuhan buka jalan. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah menghitung berapa kali kita sudah datang dan minta Dia melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan tidak pernah menghitungnya, Tuhan tidak pernah mencatatnya. Tapi kita, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita ingat, kita hitungin sama Tuhan, udah banyak nih Tuhan, kok kasih? Itu kan kurang ajar saudaraku. Amin. Hal yang lain, takut kekurangan, itu sikap yang tidak baik. Yang kedua, takut kekurangan. Pada saat memberi persembahan, aduh, kalau gue beri, nanti gue gak cukup dong bulan ini. Kalau saya kasih persembahan ini, aduh nanti ya target saya membeli ini gak kecapai dong. Saudaraku sekalian, saya katakan begini, Anda perlu mengalami betapa indahnya dalam hal memberi. Betapa indahnya dalam hal memberi. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita perlu waspada dengan sikap yang satu ini. Ya, takut kalau beri akan kekurangan. Jangan ada ketakutan seperti ini. Hal yang lain, sikap yang tidak baik, yang lain adalah saudaraku sekalian pada saat kita memberi persembahan. Ya, ada rasa curiga. Waduh, saya bayar persepuluhan. Saya kasih persembahan untuk ini. Nanti gimana gereja mengelolanya? Bagaimana tuh hamba Tuhan mengurusnya? Kalau dia pakai nggak benar gimana? Kalau dia pakai untuk kepentingan diri sendiri bagaimana? Saudaraku sekalian, satu hal. Saya bersyukur. Antioquia pakai sistem gaji. Ya, kita digaji. Kita dikasih uang makan per hari berapa. Jadi bersyukur dengan gereja-gereja yang lain yang punya kebijakan yang lain. Cara mereka yang lain. Ya, tapi kita bersyukur. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa ketika saya belum menjadi hamba Tuhan, saya belajar firman Tuhan dalam hal memberi. Saya tidak pernah pusing. Kenapa? Karena pada saat saya memberi, tahu saya beri pada Tuhan. Saya gak mau pusing. Pokoknya yang penting waktu saya bayar per bulan saya bayarnya ke Tuhan. Saya memberi persembahan, saya berinya kepada Tuhan. Semua persembahan saya berinya kepada Tuhan. Nanti organisasi mau bagaimana mengurusnya, saya gak ada urusan. Karena saya beri kepada Tuhan dan yang memberkati saya itu Tuhan. Yang membalas saya itu Tuhan. Ketika saya memberi persembahan, yang memberkati saya bukan gereja. Yang membalas saya bukan gereja, tapi Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali dulu, dan ini tetap saya ajar sampai anak-anak saya. Dan saya bersyukur. Mereka punya kehidupan memberi yang luar biasa. Kita memberi, ini yang saya ajarkan. Kita memberinya kepada Tuhan loh. Kita gak mau pusing. Setelah kita persembahkan uang itu kepada Tuhan,
Tuhan mencatat. Itu yang penting. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu sikap yang salah ketika kita memberi persembahan adalah ada rasa curiga. Saudaraku sekalian, jangan ditipu, jangan tertipu oleh tipu muslihat setan. Sehingga ketika kita mau memberi, kita jadi tidak damai ketika kita memberi. Padahal memberi adalah hal yang terindah. Nanti saya jelaskan. Sikap yang baik dalam hal memberi. Saudaraku sekalian, sikap yang baik yang harus kita bangun dalam hal memberi adalah kita harus memberi dengan tulus pada saat kita memberi persembahan. Ya, memberi dengan tulus artinya ketika kita memberi persembahan, kita tidak terpaksa. Ya, tidak terpaksa. Juga bukan ikut-ikutan. Itu memberi dengan tulus. Ya. Dan kemudian kita tahu ketika kita memberi, saudaraku sekalian, kita harus belajar membangun, yaitu memberi sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan ketika kita punya proyek tertentu, pelayanan tertentu, di mana jemaat dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan, saya selalu berkata doakan. Pulang doa, lalu tanya Tuhan yang memberi. Ini juga terjadi. Ketika ada proyek tertentu, contoh MRT, karena saya berkata, untuk beli ini, jadi aku ikut. Oke. Ikutnya segini. Oh, saya bilang, lumayan ya angkanya. Ya, saya sudah hitung. Saya sudah cek saya punya tabungan. Ya, masih ada segitu. Ya, saya kasih segitu. Yakin, saya udah doa. Oke, kalau dia bilang sudah doa, saya udah gak mau pusing. Karena dia sudah tanya Tuhan, dia mau kasih berapa, Tuhan taruh di hatinya mau kasih berapa, dia kasih berapa. Ya, jadi ini yang sering kali saya katakan, pulang doa. Kenapa? Kalau kita mau memberi, sikap yang baik dalam hal memberi, doa, tanya Tuhan, supaya kita bisa memberi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap yang lain, yang baik dalam hal memberi, adalah pada saat kita memberi, kita ini membalas kebaikan Tuhan, kita membalas kasih Tuhan, kita membalas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita memberi, kita mengerti. Saya memberikan persembahan karena saya mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, membalas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, sebenarnya semuanya itu tidak bisa kita balas, tak terbalaskan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tak terbalaskan. Tetapi saudaraku sekalian, melalui persembahan, kita bisa mengekspresikan rasa kasih kita kepada Tuhan. Mengekspresikan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk mengingat, membalas hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan kepada kita. Hal yang lain harus kita mengerti saat kita memberi persembahan. Saudaraku sekalian, ini sikap yang penting. Menyadari kebenaran. Menyadari kebenaran apa? Menyadari kebenaran lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku sekalian, ini saya percaya banyak orang alamin. Coba Anda tes saja. Waktu saudara memberikan sesuatu, bukan saja uang, bukan saja kepada Tuhan, kepada orang lain lah. Pada saat saudara memberi sesuatu, itu saudara kan merasa bahagia, senang gitu bisa memberi. Amin saudaraku. Ketika kita bisa memberi sesuatu kepada orang, kita merasa wah senang, bahagia. Itu artinya apa? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20:35 berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu benar. Itu benar. Akan lebih enak, lebih nyaman, lebih senang, lebih bahagia, lebih sukacita kalau kita bisa memberi. Pasti, saya percaya Anda yang biasa memberi, Anda bisa merasakan ini. Anda akan senang waktu Anda bisa memberi sesuatu kepada orang. Nah, saudaraku sekalian, hal yang lain. Saat saudara memberi, berarti saudara mengerti menjadi berkat, mengerti untuk diberkati juga. Dan saudaraku sekalian, hal yang lain, memberi itu adalah kesempatan kita untuk menabur,
Ya, kesempatan kita untuk menabur. Ya, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita belajar, ya, supaya hari ini kita bisa memberi dengan sikap yang benar, sikap yang baik. Jangan pernah merasa keberatan, jangan takut dalam hal memberi, jangan curiga. Itu sikap yang tidak baik, buang. Tapi mari bangun sikap yang baik, memberi dengan tulus, ya, memberi sesuai kehendak Tuhan, kemudian memberi karena kita membalas kasih kebaikan kemurahan Tuhan, ya, dan menyadari kebenaran, lebih berbahagia menerima, memberi daripada menerima. Amin, saudaraku. Kisah Rasul 20:35 Anda baca nanti, ya. Nah, saudaraku sekalian, ya, hal yang terakhir, sikap yang kita harus bangun di dalam kehidupan rohani kita adalah sikap yang baik dalam hal melayani. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melayani, saudaraku sekalian, ya, kita harus mengerti, melayani itu bukan hanya di mimbar, ya. Kalau pelayanan di mimbar itu hanya merupakan bagian daripada sebuah pelayanan, bagian dari melayani. Ya, melayani harus dalam arti luas, ya, yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Waktu Anda menolong seseorang, waktu contohnya dia tidak bisa, Anda bantu uruskan, ya, Anda menolong orang. Ya, waktu dia tidak tahu, Anda kasih tahu, Anda menolong orang. Di dalam gereja banyak pelayanan yang tidak terlihat. Ya, saudaraku sekalian, kita datang ibadah, kita lihat semua telah tersusun, tertata dengan rapi. Tapi saudaraku sekalian, mereka yang menyusun kursi malam-malam, mereka mempersiapkan semuanya, cek sound, kemudian lighting, ya, kemudian mereka mendisinfektan, ya, membersihkan ruangan malam sebelum dipakai, ya. Anda tidak melihat siapa dia. Pagi-pagi ya, nyusun meja, siapin bilik disinfektan, mengatur ini, mengatur itu. Itu banyak yang tidak terlihat. Tapi mereka melayani, saudaraku. Amin. Jadi ya, kita perlu mengerti, melayani bukan saja yang terlihat. Oleh sebab itu kita belajar sikap yang tidak baik dalam hal melayani. Ya, adalah melayani karena terpaksa. Waduh, gimana yang kalau tidak melayani nggak enak nanti dibilangin orang atau dan lain sebagainya. Terpaksa, itu sikap yang tidak baik. Atau melayani maunya terlihat sama orang, jadi hanya pilih-pilih pelayanan, itu juga sikap yang tidak benar. Atau melayani karena pengen dapat imbalan dari Tuhan, itu juga sikap tidak baik. Saudaraku sekalian, saya mau Anda mengerti, diberkati Tuhan itu mudah. Itu sistem, itu seperti sebuah sistem di hadapan Tuhan. Contoh, kalau kita habis makan, kita akan kenyang. Amin. Ini sistem dalam tubuh kita. Ya, sistem dalam tubuh kita, habis makan kenyang. Ya, kalau orang habis makan masih lapar, ada masalah. Tapi sistem yang Tuhan ciptakan, orang habis makan itu kenyang. Oke? Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Sama, ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, otomatis kita akan diberkati. Itu aja. Kenapa saya berkata demikian? Satu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu Tuhan tahu. Ya, dan dia akan dikasihi Tuhan. Itu seperti gambaran seperti orang tua sama anak. Saya percaya Anda yang telah menjadi orang tua, Anda selalu akan berpikir untuk melakukan dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak Anda. Anda akan berusaha untuk menyediakan yang terbaik bagi dia. Amin. Walaupun ini relatif, tergantung keluarga. Ya, tetapi setiap orang tua pasti akan melakukan yang terbaik. Dia mau anaknya menjadi yang terbaik. Yang paling jelas, mau lebih baik dari dirinya. Kita selalu ingin anak kita lebih baik dari diri kita. Amin, saudaraku. Ya, itulah Tuhan. Tuhan selalu mau menyediakan yang terbaik. Sehingga Tuhan berkata apa? Rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Artinya apa? Artinya Tuhan telah membuat blueprint. Rancangan hidup kita adalah rancangan yang terbaik untuk kita, bukan orang lain, untuk kita. Jadi saudaraku sekalian, kenapa bisa demikian? Itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita ini adalah biji matanya Tuhan.
yang akan selalu Tuhan jaga, selalu akan Tuhan pelihara dengan baik, selalu Tuhan akan lindungi, selalu Tuhan akan berikan treatment yang terbaik. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu, ya kalau kita melayani hanya ingin mendapatkan imbalan, jangan khawatir. Itu sikap yang kurang baik. Kita sudah otomatis akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yeay. Kemudian sikap yang tidak baik yang lain, melayani karena ingin mendapatkan pujian dari orang, itu sikap yang tidak baik juga. Oke, ya. Dan saudaraku sekalian, bagaimana tentang sikap yang baik dalam hal melayani? Ada beberapa sikap yang baik, ini yang perlu kita bangun, ya. Yang pertama perlu kita perbaiki dan perlu kita buang, ini yang perlu kita bangun. Sikap yang baik dalam melayani, maksudnya bukan saja dalam gereja, ya. Saudaraku sekalian, ya, sikap yang baik adalah penuh tanggung jawab dan segenap hati. Ketika kita melayani, saudaraku sekalian, ingat, kita ya khususnya pelayan-pelayan di dalam gereja, khususnya Anda yang memegang pelayanan vital. Saudaraku sekalian, kita perlu melayani dengan penuh tanggung jawab. Kita perlu melayani dengan segenap hati. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak boleh telat. Ya, dan kita harus melakukan tugas kita itu dengan baik dan maksimal. Nah, itu melayani dengan penuh tanggung jawab dan segenap hati. Kenapa? Karena kita perlu mengerti yang kita layani Tuhan. Kita bukan melayani manusia, kita bukan melayani organisasi, tapi kita melayani Tuhan. Amin. Kemudian sikap yang baik yang harus kita bangun adalah menghargai kesempatan. Ya, menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hal melayani. Jadi ketika Anda ya hari ini melayani, ya sebagai pemusik, worship leader, di multimedia, sound, dan lain sebagainya, Anda yang melayani, maksudnya melayani dengan skill Anda atau yang sifatnya skillful. Nah saudaraku sekalian, perhatikan, Anda harus menghargai kesempatan. Ya, menghargai kesempatan ya untuk melayani. Saudaraku sekalian, waktu saya pertama kali diutus ke Medan, ya awalnya itu pertama 20 tahun lebih yang lalu. Tidak ada orang tahu saya, hanya beberapa orang tahu saya punya latar belakang pemusik. Jadi waktu kita di Novotel, saudaraku sekalian pernah sekali, ya tiba-tiba ada seorang pemain musik tidak datang, ya saya seorang pemain lead, ya tapi saya bisa main bass dan bisa main drum dan lainnya. Jadi saudaraku sekalian, suatu hari tiba-tiba pemain bassnya nggak bisa datang dan saya gantikan main drum. Tiba-tiba seorang kaget. Ya seorang pengusaha dia, loh Pak Niko bisa main bass? Bisa. Ya, dan banyak hal yang saya katakan bahwa kita bisa melakukannya. Dan saya katakan, selama saya melayani, saya melihat Tuhan itu menyediakan orang-orang di bidang pelayanan yang sifat skillful. Ya, Tuhan itu selalu menyediakan orang sifat yang pelayanannya bersifat skillful. Selalu saudaraku. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan itu membela gerejanya, itu membela pelayanannya. Selalu ada. Oleh sebab itu bagi Anda yang sekarang melayani di bidang-bidang sifatnya skillful, hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Hargai. Saya selalu percaya satu hal. Di dalam ya, hidup saya pelayanan, penggembalaan, saya selalu percaya Tuhan akan bela gerejanya, Tuhan akan bela pelayanannya. Tuhan selalu akan sediakan orang. Oke? Nah, kemudian kita perlu mengerti, melayani itu bukan hanya pada hal-hal yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan juga. Seperti Anda bisa menjadi seorang pendoa, atau Anda bisa share link ibadah minggu, ya, atau ibadah MPDS, atau ibadah All by Grace di hari Jumat. Ya, atau Anda bisa share renungan harian, ya. Atau saudaraku sekalian, Anda bisa mengajak orang ya untuk datang ya ke gereja. Ya, jiwa-jiwa baru. Itu pelayanan saudaraku. Ya, oleh sebab itu ya kita perlu mengerti ya bahwa sikap yang baik tentang pelayanan adalah melayani bukan hanya pada yang kelihatan. Amin. Ya, jadi ini beberapa hal yang harus kita ingat. Saudaraku sekalian, sikap adalah pilihan. Jadi Anda bisa memilih untuk membangun satu sikap yang baik dan benar, atau Anda menolak.
Ya, Anda ya tetap ya memilih, udah saya nggak mau pusing dengan apapun, ya saya jalani. Saya tidak perlu membangun sikap yang baik. Itu pilihan saudaraku. Ya, pilihan ada di tangan setiap kita. Pilihan menentukan hidup kita ke depan. Saudaraku sekalian, bagaimana Anda memilih? Anda mau berjalan dengan iman di sepanjang tahun ini, mengawali tahun dengan iman atau tidak, itu pilihan. Tapi saudaraku sekalian, saya selalu percaya, firman Tuhan yang Tuhan berikan di awal tahun, itu ada satu firman Tuhan bukan saja untuk Anda, tapi untuk saya. Bagaimana menjalani tahun ini dengan iman. Kenapa? Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, akan terjadi di tahun 2022. Saudaraku sekalian, ya, satu berita berkata yang saya dengar, yang saya dapat sederhana. Katanya, kita tidak tahu akan ada banyak varian-varian baru bermunculan. Walau efeknya kita tidak tahu. Saudaraku sekalian, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu menjalani hidup kita iman kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudaraku.